Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmilunal arsh wa man haulah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Shadaqallahul azim. Surah Ghafir ayat 6. Bapak pengurus yang sama kita muliakan, Bapak Ibu alim ulama cerdik pandai, pemuka masyarakat yang kami muliakan, semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari dunia sampai ke akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali wirid kita, mari kita baca surah pendek bersama Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Mari kita baca zikir pendek bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajirna minan nar. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita diajak Rasulullah membaca surah Al-Kafirun menjelang tidur, ya. Siapa membacanya insya Allah dijauhkan dari musyrik. Kedua, kata Rasul, fadilahnya siapa yang membaca surah Al-Kafirun sekali sama dengan membaca seperempat Al-Quran. Kalau kita baca 4 kali, maka sama dengan khatam Al-Quran. Maka sama dengan surah Al-Ikhlas, dibaca sekali sepertiga Al-Quran. Kalau dibaca 3 kali khatam Quran. Ada sebagian orang mengamalkan khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas dan dilanjutkan 3 kali Qul huwallah dan Al-Kafirun 4 kali. Jadi seakan-akan ya khatam langsung sekali, khatam secara fadilah 2 kali. Dan kita membaca tadi Allahumma ajirna minan nar. Ini dianjurkan selesai maghrib 7 kali. Ya Allah, bebaskanlah kami dari api neraka. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita baca Quran, kita berzikir, sekalian majlis taklim. Kita berharap majlis kita ini menjadi majlis taklim, majlis zikir dan majlis Quran. Ketiga majlis ini majlis-majlis yang istimewa. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit
tentang orang-orang yang didoakan para malaikat. Orang-orang yang didoakan para malaikat Allah. Malaikat Allah ini Bapak Ibu makhluk gaib. Malaikat ini patuh sekali pada Allah. Apa yang diperintahkan dia akan lakukan. Dan malaikat ini patuh, doanya mustajab insya Allah. Jadi sekarang kita didoakan malaikat, doa-doa yang mustajab insya Allah. Pertanyaannya, lalu siapa saja yang didoakan malaikat dan apa makna doa malaikat? Di antara makna doa malaikat itu nanti salawat, tapi maknanya adalah doa. Apa doanya? Salawat itu maknanya Allahumma ghfir lahu warhamhu. Tapi belum meninggal kita, Pak. Ya, malaikat bersalawat maknanya mendoakan kita. Allah bersalawat kepada kita maknanya Allah beri rahmat kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, siapa saja yang malaikat berdoa untuknya, ya, yang meminta ampunkan, di antaranya yaitunya orang-orang yang mereka meminta ampunkan orang-orang yang beriman. Ya. Dan kata malaikat, ampunilah bagi orang-orang yang taubat mereka. Nah, ini Bapak Ibu, orang-orang beriman dimintakan ampun oleh malaikat. Yang kedua yang dimintakan ampun oleh malaikat adalah as-salatu ala mayaminis shaf. Orang yang sholat di sebelah kanan shaf. Kata Rasulullah SAW, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Rawahu Abu Dawud. Allah benar-benar solawat. Apa salawat tadi Pak? Allah rahmat. Malaikat benar-benar solawat terhadap siapa? Orang yang berada di sebelah kanan saf. Dalam riwayat lain, orang yang berada di saf pertama, ya, diminta lagi orang yang berada di saf kedua. Ini kadang-kadang orang lalai, Pak. Kalau kita sholat maghrib mungkin karena memang safnya tak banyak, otomatis paling kurang dapat saf kedua. Tapi kadang sholat Jumat dia duluan datang tapi duduk di belakang. Kadang duduk di teras, cepat dia datang. Kadang-kadang belum azan Jumat udah datang dia, tapi duduk di teras, masuk sebelah sana. Orang iqomah jalan sikit. Ini yang banyak. Kalau sholat fardu, kalau kayak hari biasa, insya Allah dapat. Maka teknisnya adalah, Bapak Ibu, kita terutama yang laki-laki, asal kita masuk masjid, langsung ke depan. Pilih sini. Contoh, Bapak Ibu, saya sama anak-anak tadi, saya terlambat datang. Ya, kami ada sholat duha berjamaah di sekolah. Bolehkah? Sebagian ulama membolehkan. Ya, tadi saya agak terlambat karena berwudu agak lama di kamar mandi. Sampai di masjid, anak-anak itulah mulai berdiri. Saya dari belakang, saya masuk di sela-sela Pak. Masjid kosong, terus ke depan kosong pula tuh. Sampai saya di sini, di belakang, dekat imam, di belakang imam sedikit. Ini contoh aja. Ya, walaupun kita terlambat datang, fokus usahakan saf pertama. Apalagi kita cepat datang. Ini sebagian kan Bapak Ibu cepat datang, sholat di situ dulu. Iqomah orang lambat-lambat ke depan. Sama dengan Jumat, apalagi Jumat. Jumat ini kalau bisa Bapak Ibu cepat datang lagi Bapak-bapak. Siapa yang cepat datang sama dengan sodako ontak.
agak lambat sedikit, sodako sapi atau korban. Lambat lagi sedikit, kambing atau dong. Lambat lagi Pak, kucing. Kucing nggak ada dong. Ya, ayam, lalu telur. Intinya begini, hari Jumat itu kita laki-laki nih usahakan cepat datang kalau enggak ada urusan lain. Cuma kita kadang kan terikat dengan aturan kantor kan? Aturan bos, aturan yang atasan kita, gimana lagi? Setidaknya pas waktunya cepat ke masjid. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, siapa yang cepat masjid sama kurban tadi. Siapa yang cepat ke masjid, ini kita masuk masalah Jumat sedikit, itu disambut malaikat Pak. Pintu 3 pintu masjid kita. Malaikat ada setiap pintu. Ngapa malaikat? Mencatat nama orang yang cepat datang. Ada buku khusus. Ngapa malaikat? Menyambut bapak-bapak yang cepat datang. Ya, maka dalam kitab Sahih Bukhari kalau bisa pakai parfum agak minimal, agak sedikit dari rumah, kita disambut malaikat. Jangan sampai duluan khotib naik mimbar, khotib berkhotbah, bapak baru masuk. Sahkah Jumat? Sah. Tetap Jumat? Tetap sah. Jangan tak Jumat pula. Jadi apa makna buku ditutup? Ini bukunya catatan orang-orang istimewa. Ya, lalu lah naik khotib malaikat itu ke sini Pak, mendengar khotbah juga, cuma tidak nampak bagi. Inilah beriman dengan goib, tidak nampak tapi kita tetap beriman. Kita kembali. Saf pertama, saf sebelah kanan. Dan di saf ini tak ada tawar-menawar Pak. Tak ada istilah tawar-menawar. Cuma kadang-kadang karena seseorang baik, segan aja Pak. Anak muda atau agak muda dari bapak, sinilah Pak biar saya sana. Sebenarnya tidak perlu tawar. Yang boleh tawar-menawar ini Pak, ini teh kotak satunya, awak bertiga. Ini untuk saya kasih ke yang lain. Banyak pahala saya Pak. Tapi kalau saf ditawarkan tidak dapat pahala saya, rugi. Orang banyak pahala, kita tidak dapat. Dan ini berhak semuanya, kecuali ada di sini di belakang imam pengganti, imam cadangan. Ya mungkin ada 1, 2, atau jangan kita isi pula tuh. Itulah khususkan pula gimana nih. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi kejarlah saf pertama. Apalagi kita cepat datang, kita sholat tahiyatul masjid, lalu sholat sunnah wudhu, lalu sholat sunnah rawatib, dan sebelum iqamah berbunyi, itu doa dikabulkan oleh Allah. Doa yang paling makbul diantaranya adalah doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Kalau tidak ditolak apa Pak? Dikabul. Nah, banyak berdoa. Maka sebagian orang kita lihat di masjid lain Pak, dia lah selesai sholat sunnah, dia gini aja sendiri sampai orang iqamah. Memang tidak wajib doh. Tapi dia tahu hadis kalau doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Doa lah Pak. Tapi tidak dapat doa panjang dah. Rabbana atina aja diulang. Boleh mengulang-ulang doa, boleh. Allah takkan pernah bosan. Nabi aja menganjurkan kalau bisa ulang doa itu 3 kali. Doa kedua orang tua ulang lagi. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita kembali. Jadi carilah saf yang depan, kalau bisa saf yang sebelah kanan. Kata Rasulullah SAW, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala suffil muqaddam wal muazzin yughfaru lahu, ya, muda sautihi. Allah dan malaikat benar-benar salawat terhadap orang berada saf depan. Orang yang azan diampuni dosanya sepanjang suara. Ini kadang orang berbahasa basi azan Pak. Dicari Pak Ustaz, tidak mau azan. Azan aja. Ya, tidak bagus suara kita, ya gimana lagi tak ada orang.
Memang azan ini secara hukum kalau kita kaji dengan fikih dia tak wajib, ya. Tapi jangan sampai tidak ada azan. Tidak wajib ini bukan berarti ditinggalkan. Kita azan panjang suara kita, ya, sepanjang itu pahala kita. Apa yang mendengar kita azan semua besok akan bersaksi. Yang lupa orang azan ini kadang Pak menjawab azan. Kadang terdengarnya tapi sepelenya Pak. Ada kawan saya bicara tadi, Ustadz dia Pak. Ya, dia cerita sendiri aja ngakui. Selama ini saya doa keluar masuk WC jarang saya hafal. Nah, sekarang saya paksakan lagi. Gimana saya hafal? Jadi antara azan-azan itu kita jawab, baca doa setelah azan, jangan lupa salawat ke Nabi. Ini yang banyak lupa orang. Orang banyak baca Allahumma rabba hazihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Banyak orang baca. Tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad agak jarang orang. Ini bisa kita amalkan langsung Pak, tidak perlu menghafal kali. Bapak Ibu yang kami muliakan, siapa yang didoakan malaikat lagi? Apa doa malaikat tadi? Memintakan ampun dan memintakan rahmat untuk kita. Yaitunya iyadatul marid, orang yang menengok orang sakit, ya. Tidak mamin muslimin ya'udu musliman illa yab'asullahu ilaihi sab'ina alfa malakin yusalluna alaihi fi ayyi sa'atin nahar hatta yumsiya wa fi ayyi sa'atil lail hatta yusbiha. Rawahul Hakim, rawahu Ibnu Hibban. Kata Nabi, tidaklah seorang menengok orang sakit. Ini orang sakit Pak. Jadi Nabi ini nyuruh awak sosial itu banyak. Ada orang meninggal, takziah. Ada orang sakit, tengoklah. Ada orang miskin, bantulah. Ya, bahkan kata Nabi, demi Allah, ya, ada sahabat cerita perempuan itu rajin sholat malam dan rajin puasa sunnah. Tapi dia jahat ke tetangga. Kata Nabi, tidak masuk surga. Sosial. Apa makna tidak masuk surga sini Pak? Kata ulama menjelaskan tidak cepat masuk surga. Bisa masuk surga bisa. Ya. Nah, ini perlu pemahaman juga. Kalau tidak kita anggap langsung tak masuk surga. Bertengkar sih kita tetangga. Nah gitu kali. Tapi maknanya dosanya berat, lambat masuk surga. Lambatnya memang bisa jadi kelompok terlambat atau masuk neraka sebentar dulu baru masuk surga. Kita kembali. Siap tidak dari muslim menengok muslim yang lain sedang sakit kecuali Allah utus 70.000 malaikat. Ngapa 70.000 malaikat nih? Yusalluna alaih, bersalawat. Bersalawat tadi memintakan ampun dan memintakan kasih sayang rahmat Allah. Coba Bapak Ibu, satu orang aja mendoakan orang kita senang. Dan ketika kita butuh sering kita minta doa dengan orang lain. Saya sakit tolong doakan ya. Saya mau ini mau itu doakan ya. Saya mau berangkat ini. Dipanggil orang ke rumah kita. Saya mau naik haji, mau umroh. Doa tolong didoakan nanti. Tengok keluarga. Ini sering. Apa maknanya? Kita butuh doa-doa sahabat kita. Sekarang 70.000 malaikat mendoakan orang nengok orang sakit siang hari. Kapan didoakannya? Sampai menjelang maghrib. Orang nengok orang sakit malam hari, tidak mesti semalaman. Maka didoakan 70.000 malaikat sampai pagi. Tadi sampai sama Pak. Nah, jadi sekarang gini Pak. Kadang kita kan teknologi canggih. Ada WA. Masuklah di WA. Ibu Sianu meninggal. Ya, Sianu sakit. Tep banyak tuh Pak. Ada komentar.
Ini perlu kita komentar. Ini tadi kita ber-WA sih. Ya, kadang-kadang kita ber-WA nih Pak, bertanya orang tidak ada yang mau jawab. Berkirim foto kawan-kawan sedang bahagia, tidak ada yang menyukai. Sakit orang sikit yang komentar, maunya komentar. Perlu berkomen, memberikan doa, stiker, segalanya doa. Tapi jangan ini saja. Ini yang paling penting, Pak. Silakan Bapak kirim stiker, ya. Kalau as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasbi. Atau ada meninggal, Allahumma fir lahu war. Cuman baca. Ini banyak orang main stiker aja, Pak. Tep. Nggak ada berdoa. Tapi bagus juga udah stiker. Tapi yang paling penting doa dari mulut kita. Nah, ini paling penting, Pak. Dalam WA itu perlu kita doakan, kita kasih jempol dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita kembali. 70.000 malaikat mendoakan orang tengok orang sakit. Kita kadang-kadang nengok orang sakit ini segan. Kenapa segan? Kalau tak bawa apa-apa. Nah, ini Pak. Sebenarnya tidak begitu kali. Cuman budaya kita ada juga bagusnya. Cuman kurang bagusnya tak bawa tak jadi nengok. Nah, ini pulang sana. Pesta tuh kan tak wajib bawa. Orang sakit tak wajib bawa. Tapi bagus bawa. Nah. Tapi kalau ndak ada kan ndak dilarang pula dong, Pak. Nengok orang sakit orang ndak bawa apa-apa boleh. Jangan sampai tak jadilah tetangga wak sakit tengoklah walaupun tak ada duit. Bapak Ibu yang kami mulia, kita doakan orang sakit dan minta doa dari orang sakit. Orang yang sakit insya Allah diampuni dosa-dosa kalau dia sabar. Itu ya Pak. Kalau meninggal Pak, ada meninggal itu dua. Meninggal nampaknya mendadak. Meninggal karena lama sakit. Kalau lama sakit, oh si Anu meninggal. Iyalah lama sakit ya. Kita tidak terkejut kali. Tapi ada yang terkejut kadang. Si Anu pagi tadi meninggal. Ada terkejut. Karena dia masih di sini subuh. Rupanya jam 7 lah meninggal. Terkejut kita Pak. Kedua meninggal ini cara Allah. Keduanya takdir Allah sudah ditentukan, dipastikan. Kalau kita beriman meninggal tiba-tiba baik untuk kita. Kalau kita beriman Pak, makna beriman sini kita beramal ibadah banyak. Kalau tak banyak amal ibadah, meninggal mendadak sebuah penyesalan nanti. Nyesal dia, nyesalnya bukan kok meninggal mendadak, nggak bisa disesali. Lalu apa meninggal? Kok nggak sempat saya ibadah. Sekarang Bapak Ibu, ya, kadang-kadang kita terlalu banyak dilalaikan dunia. Ya, sudahlah siang bekerja, malam keluar pula, Pak. Maka saya tengok sepanjang jalan, cobalah Bapak nih keluar Harapan Raya terus ke Panam. Sampai malam balik nanti tengoklah. Ramai orang di pinggir jalan. Makan, minum berkumpul. Kita tidak nuduh dia buat dosa, tidak. Tidak boleh nuduh orang. Tapi bagusnya malam-malam itu kan dengan anak, dengan keluarga, atau baca Quran, ibadah. Kapan lagi siang kita sibuk. Tapi yang lebih mengkhawatirkan Pak, anak gadis, anak bujang. Saya pulang jam 11, kadang setengah 12 malam. Nah, di pinggir jalan ngumpul mereka. Kan pinggir jalan nampaknya Ustaz. Iya, anak gadis tidak boleh malam-malam lagi. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita kembali. Ya, kita menengok orang yang meninggal sakit, diampuni Allah dosa selama sakit kalau kita bersabar. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjut. Siapa yang didoakan malaikat lagi? Di antaranya adalah orang-orang yang makan di waktu sahur. Ini mau Ramadan, Pak. Ya, berapa hari lagi Ramadan? Tadi kalau tak salah 38.
38 yang prediksi. Kalau kata Nabi, Pak, jangan kamu dahulukan Ramadan sehari atau 2 hari. Bapak hati-hati, jangan-jangan Ramadan udah masuk, saya puasalah duluan dari orang. Ya, nah, enggak boleh. Dan jangan puasa hari Ragu. Ya, pemerintah mengumumkan hilal tak nampak. Tiba-tiba jam 10 malam ada orang bilang, "Wih, hilal nampak sama si Anu." Orang ini kita tidak yakin betul, Pak, kadang dia bohong. Ya, maka besoknya disebut hari Syak. Syak itu hari Ragu. Tidak boleh kita puasa. Kita kembali. Makan sahur. Makan sahur ini adalah tidak wajib. Hukumnya sunnah. Sunnah ini Nabi melakukan, kita contoh. Nah, kita contoh Nabi, kita dapat pahala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Rawahu Tabrani. Allah benar-benar salawat, malaikat benar-benar salawat terhadap orang yang makan sahur. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini perlu kita sahur. Ya. Sahur itu yang paling, kata Nabi, tasaharu fa inna bis sahuri barokah. Bersahurlah, sahur itu berkah. Apa berkahnya? Ini tadi. Di Allah rahmati, didoakan malaikat. Apa berkahnya lagi? Bertambah energi. Apa berkahnya lagi? Bangun malam hari. Kalau sahur tuh kalau bisa dekat-dekat menjelang subuh. Ya, itu bagusnya lagi. Bisa tahajud. Kalau belum witir, Bapak Ibu di masjid bisa witir. Witir tuh yang paling bagus akhir malam. Boleh setelah Isya, boleh. Tapi yang bagus akhir malam. Kata Nabi, witir akhir malam lebih bagus, lebih berharga dari onta yang merah. Dulu onta merah ini kebanggaan orang Arab, Pak. Ya, onta merah. Mahal harganya. Maknanya sambil nyampaikan sini, begitu istimewanya orang yang berwitir mendekat-dekat jelang subuh. Apalagi istimewa dekat jelang subuh, malaikat siang sudah datang. Apa malaikat siang datang, Pak? Menjadi saksi. Tidak subuh aja, menjelang subuh malaikat inilah datang, Pak. Ini malaikat ngajarkan kita, Pak, kalau ada sip-sip, Bapak kerja sip siang, sip malam, ditunjukkan malaikat. Sebelum datang sip itu kita sedang standby. Jangan kita ditunggu kawan. Terlambat. Nah, malaikat ngajarkan. Belum datang subuh, hampir subuh, malaikat malam sudah datang. Orang yang witir menjelang subuh bagus disaksikan malaikat siang dan malam. Ya, malaikat siang sudah datang, maaf. Dan subuh pun begitu. Nah, ini witir. Apa kelebihan sahur? Itu tadi berkah. Ada orang bilang saya tidak sahur, dong minum air sedikit. Itu sahur. Makan roti sepotongnya, makan kurma itu sahur. Orang banyak mengira sahur itu makan nasi. Tidak mesti. Asal masuk ke tenggorokan air seteguk, masuk makanan sepotong kecil, maka itu sahur. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya. Tapi kembali, yang paling penting lagi, jangan lupa niat. Kata Nabi, siapa yang tidak niat malam hari, maka tak dianggap puasa bagi. Dalam hadis ini ada 3 pendapat. 1, kata ulama Imam Maliki, ya, boleh borong niat di awal Ramadan. Misalnya ini malam pertama, Pak, Bapak berniat nawaitu shauma ghadin sampai ke ujung, ya, itu lafaz niat. Itu lafaz yang niat itu dalam hati, memenung Bapak sikit. Dalam menung itu dalam hati, Bapak baca bahasa Arabnya jadi atau terjemah jadi. Dalam menung itu sengaja aku puasa besok hari.
Atau dalam menung itu nawaitu shauma ghadin. Menung sikit Pak. Sama berwudu Pak. Niat itu pas tep air ke muka. Dalam hati sengaja aku berwudu menghilangkan hadas kecil dalam hati. Nawaitul wudu'a itu lafaz sebelum, tidak bisa mewakili, dia dalam hati. Kita kembali. Kalau mazhab Hanafi mengatakan hadis tadi niat itu malam, kalau tidak puasa baginya, afdolnya malam. Menurut Hanafi boleh siang, tapi bagusnya malam. Kalau Maliki tadi boleh diborong awal malam, tapi tidak boleh siang. Mazhab Syafi'i mesti niat setiap malam. Nah, ini Pak, setiap malam. Kapan malam mulai Pak? Azan berkumandang. Jadi kalau azan berkumandang tuh Pak, Bapak berbuka, baca bismillah, ambil kurma, ya, berbuka kurma, baru siap buka sikit, baru berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftar. Jangan sebelum. Doa ini setelah. Saya cari dalam kitab-kitab fikih Pak, setidaknya ada 14 kitab, itu dijelaskan mengiringi. Kalau mengiringi di depan belakang Pak? Di belakang. Awak mengiringi pengantin di belakang lah. Mengiringi. Maka buka sikit, minum air atau korma dulu, air. Allahumma laka sumtu. Ya, baca. Bapak mau lanjut makan silakan, tapi maghrib nih Pak. Nah, jangan banyak kali, ke masjid dulu. Ya. Lah masuk, selesai Bapak buka sikit langsung niat. Nawaitu shauma ghadin. Jangan tunggu setelah maghrib, jangan tunggu setelah isya, jangan tunggu setelah tarawih ataupun mau tidur ataupun bangun sahur. Cepat berniat. Niat itu pokoknya malam. Maghrib sudah dianggap malam. Nah, kalau kita berniat cepat masih boleh makan, minum dan lain-lain sampai subuh dah masuk. Ini Bapak Ibu. Oke Pak? Jelas ya Pak? Nah. Jadi niat cepat. Cuman dalam mazhab Syafi'i ini juga niat tiap malam, ya, tapi di awal Ramadan baca juga niat borong. Sengaja aku puasa sebulan Ramadan penuh karena Allah. Setiap malam baca juga. Mana tahu terlupa nanti, mudah-mudahan bisa mewakili. Nah, itu. Kenapa sampai berbeda hadisnya sama? Kenapa Imam Maliki mengatakan boleh borong? Malam juga, cuman awal malam. Kan tidak salah. Kenapa? Menurut Imam Maliki bahwa puasa sebulan itu dianggap satu ibadah, maka boleh niat di awal untuk semua. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak Pak. Satu puasa selesai dengan datangnya waktu maghrib. Untuk besok puasa baru, maka niatnya baru lagi. Nah, ini. Kita tambah sedikit. Nanti kita pindah yang lain. Yang sahur sampai tadi sampai azan subuh. Nah, ini kadang-kadang Pak, datang Ramadan ada yang bilang kadang pas azan subuh berkumandang Bapak sedang minum minuman di mulut, makanan di mulut, silakan lanjutkan. Ada yang bilang gitu, ndak boleh. Bapak lanjutkan batal puasa. Tapi ada hadis. Ya. Hadis itu kalau azan berkumandang lanjutkan makan. Yang pertama kata ulama, ini hadis tentang sholat maghrib, azan maghrib. Makanan terhidang Pak. Ya, kata Nabi, orang azan makanlah dulu. Tapi jangan dibiasakan Pak, setiap mau maghrib Bapak makan dulu orang azan. Terlambatlah Bapak terus. Ya. Ini Bapak sekali ini lapar betul, ya, malah diambil nasi azan orang makan dulu. Sedang makan azan, lanjutkan.
Yang kedua kata ulama, hadis ini iya tentang azan, iya tentang azan Ramadan, tapi azan pertama. Subuh ini azannya 2 kali, Pak. Azan membangunkan orang waktu subuh belum masuk. Azan waktu subuh sudah masuk 2 kali. Ya. Jadi boleh makan minum dalam hadis itu azan membangunkan azan pertama. Cuman kita tidak buat azan pertama, Pak. Ada segini, Pak? Enggak kan? Kembaru aja jarang mungkin. Bengkinang ada nampak saya, Pak, tapi sekarang tidak tahu juga. Ya, Sumber ada, Pak? Ada, tapi tidak banyak juga. Saya WA ke grup masjid, Pak. Tidak azan subuh loh. Takbir ketika Idul Adha dimulai 9 subuh Arafah. Saya fotokan kitab berbahasa Arab. Saya kirim ke pengurus tahun dulu, tahun kemarin, ya. Saya kirim. Ini tagnya. Kalau ragu tanya nanti. Saya tunggu subuh-subuh tanggal 9 tuh masjid. Tidak ada. Semua membaca. Apa yang berkomentar bagusnya sosialisasikan oleh MUI dulu, oleh kota dulu ke masjid-masjid lain. Apalah akan disolusikan lah ada. Nya ragu loh, Pak. Nya diundang juga Ustaz Somad. Oke kata Somad baru. Ya, tidak begitu kali kadang. Ya, udah dikirim, tapi kok tidak mau orang. Saya duduk di sebelah sana, saya takbir sendiri, tapi tidak keras. Allahu Akbar. Jadi 9 subuh Arafah itu, Pak, 9 Zulhijjah, itulah boleh takbir. 9 subuh, zuhur, asar. Kita biasanya maghrib. Malam ke subuh. Sebenarnya subuh itulah boleh. Saya foto kitab itu beberapa. Ada yang pandai pula baca kitab dalam grup itu, ada. Kalau dia tidak setuju, dia komentarinya. Tapi tidak ada komentar. Hari ke-8 saya sampaikan. Nah, ini, Pak, kita kembali. Azan subuh 2 kali. Itu azan pertama. Jangan kita terjadi nanti makanan di mulut. Dia ada, Pak, di TV luar negeri lagi, Pak. Azan subuh dia di TV, sedang duduk di studio TV, tiba-tiba berkumandang azan. Ini tengok, tak batal katanya. Tak batal. Batal. Kata Al-Quran, boleh silakan makan minum sampai terbit fajar. Terbit fajar tak boleh. Selesai. Ya, masuk subuh. Masalah azan belum azan itu lain. Yang jelas subuh masuk waktunya, tak boleh lagi. Bapak Ibu yang kami muliakan, siapa yang didoakan para malaikat lagi? Tadi orang makan sahur. Orang menunggu waktu sholat. Ya, selesai kita sholat, kita duduk. Tapi dalam keadaan berwudu, Pak. Yang banyak kita kan dari maghrib ke isya. Sebenarnya tidak mesti itu. Waktu lain cepat aja Bapak datang. Menjelang zuhur datang Bapak lah. Duduk standby masjid. Menunggu waktu sholat. Selagi kita duduk di masjid sampai waktu sholat dalam keadaan berwudu, maka didoakan malaikat. Nih, Bapak Ibu yang kami muliakan, siapa lagi yang didoakan malaikat? Yaitunya orang yang mendoakan orang lain tanpa diminta. Ini, Pak, seperti tadi kan kita butuh doa orang lain. Ada yang meninggal kadang, Pak, tidak masuk kepada sosial, datang juga lah, Pak. Doakan juga lah, umumkan juga lah, apa salahnya? Telah meninggal Ibu Anu, tapi dia tidak masuk sosial, ngumumkan aja, apa salah? Saya WA di grup, meninggal si Anu, datang WA. Dia tidak masuk sosial, Ustaz. Iya, tapi kan saya ngasih tahu supaya yang lain tahu, itu aja. Kayak tidak boleh pula diumumkan, nah kan tidak pas. Mana tahu ada kawannya, keluarganya di grup belum tahu, oh si Anu meninggal. Setidaknya doa-doa itu tetap tidak masuk sosial, tidak dapat jatah sosial, tenda tidak dipasang, ini tidak dapat, ini dapat. Ya itu memang ADART sosial.
Nggak, anggota nggak dapat. Tapi kita pribadi datang juga lah. Kalau pandai memandikan, nggak ada orang mandikan juga lah. Sholatkan juga lah. Cuma kadang kan kita manusianya lebih daripada ya imannya kadang. Halah dia pemalas datang. Ya, nggak ada orang, sepi orang. Takziah orang nggak ada. Nggak ada orang takziah. Ini hukum manusia ini berat kenapa? Hukum manusia ini berat. Kadang lah tobat pun hukum Tuhan dah terima tobat awak, manusia mau hukum dah. Lah 10 tahun yang lewat awak mencuri, itu diingatnya lagi. 10 tahun yang lewat dia minum narkoba, itu juga lah tobat dia sekarang. Itu juga dibaca. Inilah manusia. Mendoakan orang tanpa diminta. Kita butuh doa saudara kita. Kita sedang hidup ataupun kita lah meninggal. Kalau lah meninggal Pak, datang orang sholat, Allahumma ghfirlah, ya, manfaat untuk kita, manfaat. Walaupun orang lewat sekali ini sholatnya orang sholat jenazah, Allahumma ghfirlahu, manfaat untuk mayit. 3 saf menyolatkan, diampuni mayit. 140 orang, 100 orang diampuni mayit. Bapak Ibu yang kami muliakan, nampak di grup sianu sakit, sianu meninggal, dia tak minta doa, awak doakan dia. Atau kita tetangga kita susah hidupnya, sedang sakit di rumah sakit, ya Allah mudahkan rezeki sianu. Ya Allah ampuni dosa tetangga saya dan dosa tetangga saya. Ya Allah berkailah kampung ini ya Allah. Kita doakan orang lain Pak. Ya, ada diminta tadi doa yang tidak diminta. Ada malaikat yang bertugas di atas kepala kita. Apa kata malaikat? Amin. Walaka mislu zalik. Kata malaikat, ya Allah kasih juga untuknya kayak gitu. Untuknya kayak gitu juga kasih Tuhan. Awak mintakan tetangga sehat, teman kita sehat, diaminkan malaikat, kasih juga dia seperti apa diminta. Ini doa didoakan malaikat Pak. Tapi tidak doa ampunan. Apa yang kita doakan untuk orang lain, kita akan diberikan juga. Yang sama didoakan malaikat. Nah, maka rajin-rajin kita doakan orang Pak, supaya kita ini lebih ikhlas juga. Setiap hari ampunilah dosa mukminat. Ya, ampuni dosa orang kampung saya. Tapi sayanya jangan lupa. Berdoa ini penting kita Pak. Contoh, doa kedua orang tua aja apa mulainya Pak? Robbil firli, baru wali-walidai. Padahal orang tua Pak, tapi jangan lupa kita mendoakan orang tua, mendoakan orang lain, kita duluan doakan. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah kajian kita pada malam ini. Lupa saya ngasih kesempatan. Kalau ada bertanya silakan Pak. Nah, itulah kajian kita pada malam ini. Orang-orang yang malaikat Allah salawat, malaikat salawat. Apa makna salawat malaikat? Malaikat meminta ampunkan dan meminta rahmat untuk orang-orang yang kita sampaikan tadi. Mohon maaf jika kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan baca wal asri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.